Shalom, kita bertemu lagi dalam channel saya, Ignatius Sutrisno. Hari ini saya akan membicarakan tentang Al-Quran yang katanya penyempurna, namun itu bohong. Sebelum melanjutkan acara, silahkan dengar dari sumber yang saya ambil dari sumber Agatha di YouTube ini. Penyempurna, kita mempercayai. Gua nggak nanya penyempurnain apa. Oke, kalau Quran lu penyempurna, siapa istri Adam di dalam Quran kau? Istri Adam. Istri Adam gimana? Siapa istri Adam di dalam Quran kau kalau memang penyempurna ini? Siti Hawa. Mana? Quran surah berapa tulisannya? Cari Quran surah berapa? Yang ngomong Hawa tunjukin Quran surah berapa? Al-Baqarah. Al-Baqarah 35, bacain. Al-Baqarah 35. Ada nggak kata Hawa di situ? Coba baca, bahasa Arabnya baca. Sampean ini. Ada kan? Nggak ada, coba baca. Baca, mana Hawa di situ? Mana ada kata Hawa di situ? Jangan bilang ada. Kalian ini kan suka bahasa Arab kan? Coba baca. Apa enggak? Baca. Gua mau dengar kata Hawa. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Quran surah berapa? Al-Baqarah ayat 35. Al-Baqarah 35, baca. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan dan makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Mana Hawanya? Mana Hawanya? Quran itu penyempurna, kita mempercayai. Gua nggak nanya penyempurnain apa. Oke, kalau Quran lu penyempurna, siapa istri Adam di dalam Quran kau? Istri Adam. Istri Adam gimana? Siapa istri Adam di dalam Quran kau kalau memang penyempurna ini? Siti Hawa. Mana? Quran surah berapa tulisannya? Cari Quran surah berapa? Yang ngomong Hawa tunjukin Quran surah berapa? Al-Baqarah. Al-Baqarah 35, bacain. Al-Baqarah 35. Ada nggak kata Hawa di situ? Coba baca, bahasa Arabnya baca. Sampean ini. Ada kan? Nggak ada, coba baca. Baca, mana Hawa di situ? Mana ada kata Hawa di situ? Jangan bilang ada. Kalian ini kan suka bahasa Arab kan? Coba baca. Apa enggak? Baca. Gua mau dengar kata Hawa. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Quran surah berapa? Al-Baqarah ayat 35. Al-Baqarah 35, baca. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan dan makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Mana Hawanya? Mana Hawanya? Quran itu penyempurna, kita mempercayai. Gua nggak nanya penyempurnain apa. Ya, itulah cuplikan dari sumber Agatha. Nah, sudah jelas kan kalau muslim tadi berdusta kalau mengklaim sebagai Al-Quran penyempurna, bahwa ini untuk memperjelas bahwa tuduhan Islam yang katanya Alkitab dipalsukan telah dirubah-rubah, bukan wahyu Yahweh. Ya, ternyata ketika
seorang Kristen yang bernama Agatha tadi balik bertanya kepada seorang Muslim tentang nama Hawa. Yang Muslim tadi menunjukkan surat Al-Baqarah 35 tadi yang ternyata tidak tertulis nama Hawa, hanya istrinya. Kata Hawa itu berarti hanya ada di Alkitab. Nah, saya akan buktikan kalau Hawa itu tertulis di Alkitab. Nah, ini saya punya dua kitab suci. Ini Alkitab terbitan LAI. Satunya kitab suci terbitan Lentera Bangsa atau kitab suci ILT. ILT ini terbitan dari Lentera Bangsa. Memang keduanya ada perbedaan. Ini salah satunya saya ambil dari Kejadian 2 ayat 20 tentang nama istri Adam. Dari ILT tertulis begini. Kejadian 2 ayat 20. Dan Adam menyebut istrinya dengan nama Hawa, karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Sedangkan dari Alkitab LAI sama, itu Kejadian 2 ayat yang 20. Bunyinya begini. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, ada perbedaan terjemahan antara ILT dan LAI. Kalau ILT, kitab suci ILT menyebut kata Adam, menyebut istrinya dengan Hawa, ya, dengan nama Hawa. Di sini jelas kalau LAI juga menerjemahkan manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Ya, meskipun berbeda terjemahan, tapi ini kan intinya sama. Kejadian 2 ayat 20 itu sudah ketahuan istri Adam itu siapa. Tertulis di sini Hawa. Nah, setelah umat Islam menuduh kitab suci atau Alkitab telah dipalsukan, ternyata setelah gantian dibalik untuk bertanya kepada Muslim, ya, balik bertanya kepada Muslim, ternyata Muslim tidak bisa menjawab apakah Al-Quran kitab penyempurna, tapi kok berani menuduh Alkitab itu telah dipalsukan. Nah, jelas sekali bukan bahwa Muslim ini berdusta, sangat berdusta. Jadi kalau menuduh, lihat-lihat dulu siapa yang menjadi sempurna. Nah, Alkitab jelas yang sempurna, karena tertulis dari Kejadian sampai Wahyu semua berdasarkan sejarah, ya, berdasarkan manuskrip yang sudah ditemukan secara berurutan. Kalau Al-Quran jelas tidak berurutan, alias loncat-loncat, sumbernya nggak jelas, manuskripnya diragukan. Singkat kata, Al-Quran itu bukan kitab turun dari langit, ya, bukan wahyu, ya, bukan wahyu Tuhan. Mosok Tuhan tidak mau tahu, ya, tidak maha tahu. Kalau Allah SWT itu maha tahu, tentu Allah SWT tahu nama istri Adam, kan? Tapi di Al-Quran yang katanya wahyu Allah STW atau SWT, nggak bisa jawab. Berarti Allah SWT bukan maha tahu. Jadi Al-Quran sudah pasti bukan wahyu Allah STW atau Allah SWT.
Ya bisa dikatakan Al-Quran diragukan kebenarannya karena tidak turun dari langit, tapi tulisan manusia sepenuhnya Allah. Karena Allah SWT tidak pernah ada, hanya imajinasi dari Muslim. Jadi menurut saya Al-Quran itu dongeng atau mitos, nggak usah dipercaya dan memang tidak bisa dipercaya karena bukan wahyu Tuhan. Nah, itu kesimpulan saya mengenai Al-Quran yang katanya penyempurna. Jadi jelas sekali Muslim ini berdusta, tidak bisa menjawab pertanyaan dari seorang Kristen yang sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Hawa tidak ada di Al-Quran. Nah, pertanyaan tadi memang jelas bukan tidak bisa dijawab oleh Muslim. Nah, sekian dulu bahasan saya singkat dengan mengambil cuplikan dari Agatha tadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yesus, penyelamat kita, pelindung kita, yang akan menyertai hidup kita sampai akhir zaman, meneguhkan iman kita kepada kitab sucinya, yaitu Injil kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai akhir zaman. Amin.